Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan saya sendiri Marta Tiro Aini dari SMP Negeri 4 Tulung Selapan dan saya Coach Desnitaria sebagai Coach dari SMA Negeri 1 Tulung Selapan. Saya Juarsa dari SMP Negeri 4 Tulung Selapan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat saya sendiri Marta Tiro Aini dan coach saya Nitaria dan coach saya sendiri. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Nita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Margati. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Nita? Alhamdulillah Bu, sehat walaupun agak hujan sedikit hari ini. Kita kayaknya sudah lama tidak ketemu ya Bu Nita? Ya Bu, benar sekali. Sudah hampir sebulan ya Bu ya, kita nggak bertemu. Wow, cukup lama ya Bu. Iya. Ibu Nita, sebenarnya sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ya Bu, Iya Bu. atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu. Ya, Bu. Dengan coaching nanti ya Bu. Namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui. Yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya Bu. Ya. Jadi agar Ibu juga tahu dan paham. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu. Baik Bu. Yaitu kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coach yang antara lain satu, present, yaitu kehadiran penuh. Baik Bu. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta ya Bu. Iya Bu, alur tirta. Yang mempunyai tujuan identifikasi masalah, kemudian aksi rencana dan tanggung jawab. Baik Bu. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu, bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah dapat saya pahami. Oke, baik Ibu, jika sudah paham, selanjutnya sebelum kita memulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya Bu, tentu saja boleh Bu, silakan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, ini Bu, kira-kira kompetensi atau coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan
dalam proses percakapan kita nanti? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Bu ya. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot, dan juga saya akan menggunakan dengan rasa Bu ya. Oh, teknik rasa. Ya, teknik rasa, benar Bu ya. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, Nah, dari 2 kompetensi ini Ibu kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? iya Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah saya ingin mencoba mengembangkan mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan secara aktif supaya saya bisa memahami, kemudian saya dapat mengatasi permasalahan yang beliau hadapi. Jadi saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif Bu ya. Baik Bu, benar sekali, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Bu, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Iya. Nah Bu, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, Yaitu perihal indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur Ibu yang bagaimana nih terkait indikator kecapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. baik Bu, indikator keberhasilan ingin saya tuju yaitu menggali ide-ide dari coach. Saya ingin menggali-gali Bu ya ide dari Ya. coach itu sendiri agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Saya ingin menggali potensi dari coach tersebut. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses pencatatan nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan coachingnya Bu. Baik Bu, siap. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu. Baik Bu. Ya. Baik Bu, silakan proses coachingnya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu atas arahannya dan arahannya. Terima kasih Sama-sama Bu. banyak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuarsa. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, walaupun cuaca agak dingin ya Bu ya, karena habis hujan, alhamdulillah masih tetap semangat untuk menyelesaikan tugas kita sehari-hari. Oh, baiklah Pak, saya tadi mendapat telepon dari Bapak bahwa Bapak ingin menemui saya untuk melakukan coaching, benar itu Pak ya? Iya, Jadi, iya Bu. Sebenarnya sudah lama saya berencana untuk coaching bersama Ibu untuk menyelesaikan mencari solusi permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Dan alhamdulillah hari ini sempat saya menghubungi Ibu dan kebetulan Ibu juga punya waktu gitu. Iya, ya, kebetulan Pak ya tadi saya di saat Bapak menghubungi saya, kebetulan saya punya waktu pada hari ini untuk mengadakan coaching dengan Bapak. Iya, terima kasih. Ya, baik Pak, kira-kira apa yang akan kita bahas pada coaching hari ini? Iya, akhir-akhir ini beberapa minggu ini, khususnya beberapa hari ini ya Bu ya, saya mengajar di kelas saya itu, kebetulan saya guru matematika ya. Iya Pak. Yang notabene-nya bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit bagi siswa, baik di SD, SMP ataupun SMA. Dan di dalam pembelajaran saya itu, saya khususnya materi yang akan saya pelajari ini, anak-anak ini sepertinya kurang peduli
sekarang dengan pelajaran saya. Banyak yang main-main atau tidak peduli dengan proses belajar mengajar di kelas, sehingga kelas itu tampak seperti tidak efektif lah pembelajarannya, Bu, gitu. Oh baiklah Pak, setelah saya dengar bahwa Bapak itu dalam pembelajaran matematika yang Bapak ajarkan, Bapak menemukan permasalahan bahwa siswa Bapak itu tidak aktif Pak ya dalam mengikuti pembelajaran. Ada yang tidak fokus, ada yang mungkin tidak memperhatikan apa yang Bapak jelaskan, bahkan cenderung tidak peduli, bahkan cenderung tidak peduli Pak ya. Iya. Maka hal itu dari yang Bapak sebutkan tadi menyebabkan proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu menjadi tidak efektif akhirnya. Jadi Pak, tujuan yang akan Bapak capai dalam pembicaraan kita hari ini adalah apa Pak? Iya, saya harapkan setelah saya melakukan coaching bersama ibu kita, saya dapat menemukan strategi atau solusi yang dapat memberikan kesadaran atau mungkin suasana baru bagi siswa saya supaya mereka dapat mengikuti pelajaran saya dengan semangat gitu. Oke, baik Pak. Jadi tujuan Bapak itu untuk mencari strategi atau solusi agar pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu dapat menemukan caranya atau solusinya agar menjadi efektif, anak-anak menjadi fokus gitu Pak ya, dan semangat. Jadi dia itu mempunyai ketertarikan dalam pembelajaran Bapak begitu. Ya, benar Pak begitu? Benar sekali Bu. Ya. Ya, oke baik Pak ya. Jadi kondisi kelas yang seperti apa yang Bapak inginkan? Ya. Jadi, saya harapkan kelas saya itu seperti kalau melihat guru-guru yang lain atau pelajaran lain yang mengajar, anak-anak banyak yang aktif bertanya, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan semuanya antusias di kelas. Dan harapan saya kelas saya itu ya seperti itu juga gitu. Oke baiklah, berarti kondisi kelas yang efektif bisa dikatakan Pak ya. Anak-anak itu memiliki antusias yang tinggi, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan bertanggung jawab. Dan apabila Bapak memberikan tugas atau mereka itu dengan semangat, memotivasinya untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan, begitu Pak ya. Jadi kelas yang begitu berarti yang Bapak inginkan, kondisi kelas yang Bapak inginkan. Kelas yang ideal yang saya inginkan tuh yang seperti itu. Ya, jadi pembelajaran di kelas yang seperti itu ya Pak ya. Jadi pembelajaran di kelas saat ini kalau kita petakan Bapak berada di level berapa Pak ya kira-kira? Ya sepertinya sih jauh dari harapan yang standar ya kira-kira Bu. Kalau saya petakan skala 1 sampai 10 itu pembelajaran di kelas saya itu berada di posisi 4 atau 5 gitu. Oke, berarti pada skala pemetaan Bapak mengalokasikan bahwa levelnya berada di level 4 atau level 5. Ya. Jadi harapan Bapak ingin mencapai ke berapa Pak itu? Menurut saya ke level 7 saja itu pun sudah bagus Bu ya, apalagi bisa lebih dari situ mungkin. Oke. Baiklah, jadi harapan Bapak ingin menjadi berharap ingin menjadi ke level 7. Karena untuk matematika itu sangat sulit sekali Pak ya. Iya, itu yang menjadi kendala saya. Kalau sudah level 7 itu sudah alhamdulillah sekali itu Pak ya, untuk anak-anak. Apalagi kondisi sekolah kita ini kan bukan sekolah yang seperti di kota Pak ya. Kalau seperti sekolah untuk ukuran standar sekolah kita itu memang sudah lumayan kalau sudah memasuki level 7 Pak ya. Iya Bu. Ya Pak, baiklah. Kira-kira Bapak tahu tidak penyebab kelas Bapak itu tidak efektif? Penyebabnya? Iya. Dari beberapa kali pertemuan di kelas saya itu saya menganalisa beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab kenapa siswa di kelas
itu khususnya pelajaran matematika itu tidak bersemangat, yang tidak antusias, dan bahkan cenderung banyak yang tidak peduli dengan pelajaran. Dalam arti kata mereka tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Mungkin itu Bu, atau dan bisa jadi juga ketidaktertarikan mereka terhadap pelajaran matematika, karena memang mereka berpikir, ya kebanyakan murid berpikir bahwa yang memang pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit gitu. Jadi penyebab yang Bapak analisa bahwa penyebabnya pembelajaran matematika itu bagi mereka sudah berasumsi sulit duluan Pak ya. Iya, Mereka jadi Bapak juga mengatakan bahwa mungkin Bapak itu memberikan metode pembelajaran yang tidak menarik, kata Bapak tadi ya. Iya, Mungkin bisa jadi. monoton bisa jadi Pak ya. Jadi menyebabkan siswa Bapak tersebut jadi tidak tertarik atau bosan. Jadi kelas yang Bapak ajarkan akhirnya menjadi tidak efektif gitu Pak ya. Oke Pak. Menurut Bapak pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang seperti apa Pak? Iya. Pembelajaran menurut saya yang mungkin bisa membuat anak-anak akan lebih tertarik, mungkin pembelajaran yang menggunakan media interaktif, atau mungkin dengan bermain sambil belajar ya dalam bentuk game Bu ya. Atau mungkin diselingi dengan ice breaking yang menarik, yang sehingga memacu semangat peserta didik. Mungkin yang seperti itu Bu, menurut saya. Oke Pak, baik sekali ya, menarik sekali Pak ya. Jadi akan menjadikan kelas yang Bapak ajarkan menjadi efektif. Bapak akan dengan mengadakan game edukatif, tadi permainan yang menarik, dan media-media pembelajaran. Menurut Bapak, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan agar untuk memperbaiki kondisi Bapak saat ini agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik begitu? Langkah-langkahnya Pak? Sebenarnya sebelum saya menghubungi Ibu juga, saya sudah berusaha mencari referensi pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa Ibu ya. Di situ di internet seperti saya baca bahwa kita guru harus lebih memahami kebutuhan belajar siswa, kemudian memahami gaya belajar siswa, sehingga kita dapat merancang suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, yang istilahnya sekarang ini pembelajaran itu dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ke depan saya akan berusaha untuk merancang suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, Ya, sekali ya Pak. Bedanya dengan menyebutkan berdiferensiasi Pak ya. Oke Pak ya, bagus sekali Pak ya. Jadi langkah-langkah yang akan Bapak lakukan yaitu Bapak akan mengakses informasi-informasi yang ada di internet untuk mencari pembelajaran, modul-modul pembelajaran yang akan meningkatkan pembelajaran yang menarik, seperti Bapak akan membuat modul ajar pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagus sekali Pak itu, yang akan membuat agar siswa itu memiliki ketertarikan ya Pak terhadap pembelajaran matematika yang Bapak ajarkan. Dari yang mereka sebelumnya mungkin tidak ingin belajar, tidak memiliki antusias, dengan media ajar ataupun metode-metode yang telah Bapak searching dari internet mungkin akan menjadikan mereka tertarik dan tidak lagi mempunyai asumsi bahwa matematika itu sulit Pak ya bagi mereka. Matematika itu ya memang sulit sebenarnya Bu, tapi bisa dibuat menyenangkan ya. Jadi saya berpikir mungkin selain membuat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, saya juga akan mencari referensi ice breaking yang bisa memacu dan meningkatkan semangat belajar siswa. Itu di sela-sela pembelajaran itu nanti akan saya
tampilkan ice breaking yang membuat anak mungkin lebih santai, lebih tidak terbeban akan pembelajaran matematika yang sedang dipelajari. Oke, baik Pak, bagus sekali Pak, sungguh sangat menarik sekali dari beberapa langkah-langkah yang Bapak kemukakan tadi, media belajar yang menarik, modul ajar yang berdiferensiasi, dan Bapak akan mendirikan ice breaking Pak ya. Dari beberapa langkah-langkah tersebut, langkah yang mana yang akan Bapak prioritaskan terlebih dahulu untuk saat ini? Ya. Yang Bapak utamakan? Mungkin yang utama sekali yang akan saya laksanakan, yang akan saya segera lakukan yaitu membuat modul ajar, ya. Membuat modul ajar yang berdiferensiasi tadi. Karena di situ sudah terintegrasi pembelajaran yang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa merancang pembelajaran yang memang sesuai dengan minat siswa. Iya Pak, gitu. ya benar sekali. Sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga kalau kita menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, ya mudah-mudahan mereka akan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita di kelas. Gitu. Baik Pak, sangat bagus sekali bahwa Bapak akan langkah awal atau langkah pertama Bapak akan membuatkan modul ajar pembelajaran yang berdiferensiasi Pak ya, modulnya. Ya Pak, saya juga tertarik dengan modul ajar tersebut. Baik Pak, siapa yang akan Bapak libatkan dalam melaksanakan aksi yang Bapak lakukan itu? Ya, tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang baru bagi saya, Bu ya. Tentu saja untuk itu mungkin saya perlu berdiskusi, sharing dengan kawan-kawan yang sudah mungkin mempunyai kemampuan di bidang itu, yang sudah pernah ikut mungkin pelatihan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan juga selain itu artinya saya perlu kerjasama kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya. Kemudian mungkin akan belajar di modul-modul seperti di PMM itu kan banyak aksi nyata yang membagikan dan mungkin contoh-contoh modul ajar yang berdiferensiasi, sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pemahaman tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian tentu saja nanti saya akan meminta rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran saya di kelas, sehingga nanti dapat merefleksikan, melihat di mana kekurangan dan kelebihan saya dalam mengajar di kelas. Ya Pak, sangat menarik sekali. Jadi orang-orang yang akan Bapak libatkan adalah bagian guru atau teman sejawat yang ada di sekolah Bapak, dan Bapak juga akan mengadakan supervisi atau supervisi. Orang akan mensupervisi Bapak agar kita tahu kelemahan atau kelebihan yang kita hadapi. Bagus sekali Pak rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Kira-kira kapan rencana tersebut akan Bapak laksanakan? Ya, menurut saya sesegera mungkin ya Bu ya, karena memang pelajaran matematika itu karena rata-rata dalam seminggu itu 2 kali pertemuan untuk masing-masing kelas, sehingga kalau nggak salah 2 hari ke depan ada lagi mata pelajaran matematika di kelas yang akan saya ajarkan itu. Maka dalam mungkin mulai hari ini saya harus sudah mencari referensi modul ajar yang berdiferensiasi yang pastinya, kemudian mendiskusikan dengan rekan sejawat untuk melihat modul ajar yang sudah saya buat ini apakah sudah sesuai dengan kriteria pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kalau memang sudah bagus, sudah valid katakanlah,
mungkin akan siap saya implementasikan di kelas itu. Oke Pak, bagus sekali Pak. Bahwa Bapak akan melaksanakan rencana aksi Bapak mulai besok rencananya, akan sesegera mungkin. Baik Pak, terima kasih atas coachingnya hari ini. Semoga Bapak mendapatkan manfaat apa-apa yang telah kita bicarakan tadi. Amin, amin. Mohon juga doanya Ibu ya, saya berhasil. Ya, semoga sama-sama Pak, kita saling mendoakan. Terima kasih Pak ya atas kerjasamanya, atas coachingnya hari ini. Dan saya tunggu Pak ya langkah selanjutnya. Siap. Apa hasil dari rencana Bapak? Oke, siap. Oke, baik Pak. Mungkin di sini dulu. Saya akan segera pulang karena sudah dapat telepon. Iya, Baik Bu. Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nita, tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Ibu terkait kegiatan coaching tadi ya Bu? Baik Bu, sudah saya lakukan tadi. Saya berusaha untuk hadir secara penuh di sini, mendengarkan apa yang sudah diceritakan coach saya. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang disusunnya. Baik, sangat baik sekali ya Bu. Seperti yang sudah saya catat di sini. Jadi apa yang dikatakan tadi, yang disampaikan persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi ini. Catatan saya yang pertama adalah bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yang yaitu kemudian Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching itu sendiri. Kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya. Dari coachingnya itu menemukan banyak solusi, menemukan banyak solusi yang bisa terbayangkan ketika ngobrol bersama Bu Nita. Akhirnya bisa sampai di suatu tujuan untuk membuat rencana aksi solusi dari permasalahan yang beliau temui. Kemudian juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh, present. Dari kegiatan coach ini tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dari Ibu? Baik, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh, dan alhamdulillah dari hasil pengamatan Ibu tadi ya Bu ya, sudah ada, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang beruntun. Mungkin saya akan melakukan banyak lagi latihan Bu ya, akan saya mengembangkan lebih banyak lagi latihan, lebih banyak lagi terkait coaching, terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait menanyakan mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Saya akan meningkatkan di sana Bu. Baik Bu, semoga semakin banyak melakukan coaching, semakin banyak berlatih, Ibu bisa memiliki kompetensi otomatis. Kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat dikembangkan semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya pikir sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa Bu. Sama-sama.